Time management ataupun dalam arti bahasa Indonesia bebas dapat diartikan pengaturan waktu penting untuk kita pahami dan lakukan. Ciri-ciri orang yang pengaturan waktunya belum optimal biasanya mengucapkan, aduh ini sehari 24 jam kayak tuh terasa kurang. Atau kayaknya kalau sehari 36 jam saya bisa melakukan banyak hal. Ada asumsi-asumsi yang diucapkan berkaitan pengaturan waktu yang belum optimal. Dan akan saya bahas pada kuliah online kali ini. Dengan harapan dengan doa terbaik kita bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki dengan waktu yang kita punyai. Ya kecuali kalau Anda penguasa ruang dan waktu dan bisa mengatur ruang dan waktu senikmatnya Anda bisa, ya nggak perlu mungkin time management. Tapi bagi Anda yang berada dalam ruang dan waktu mengikuti aturan main ini, mari simak pembahasan dari saya mengenai time management. Pertama saya ingin menginformasikan apa pentingnya time management. Mengapa ini perlu ataupun penting untuk dilakukan. Teksnya bisa Anda baca dalam teks Inggris, namun apabila saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan time management yang lancar, Anda bisa mengurangi kadar stres. Stres diperlukan oleh manusia agar lebih optimal, namun pada level stres yang terlalu tinggi, maka bisa menjadi adanya gangguan kesehatan pada diri Anda. Mengurangi tingkat stres, lalu Anda bisa capai sebuah pencapaian ataupun tujuan yang lebih baik. Manajemen ataupun kemampuan energi pun Anda baik, lebih produktif. Adanya tujuan-tujuan yang bisa dicapai dan miliki kemampuan yang banyak yang dibutuhkan dalam kehidupan Anda dengan pengaturan waktu yang baik. Poin ataupun inti dari time management adalah status dan peran sosial. Ini yang saya temukan dalam perjalanan kehidupan saya. Maksudnya apa? Gini, manusia itu kan punya status sosialnya banyak ya. Setiap status sosial ini memiliki ataupun mempunyai peran masing-masing. Saya ngambil contoh dari kehidupan saya ya. Misal yang pertama, saya punya status sebagai seorang anak. Menariknya dalam kehidupan saya memiliki lebih dari satu ibu dan kemudian lebih dari satu bapak. Jadi cukup banyak saya punya kepentingan, punya keperluan, punya kebutuhan untuk mengurus beliau-beliau, untuk mendampingi beliau-beliau pada saatnya. Mertua pun juga saya sudah punya. Berkaitan dengan itu, saya memiliki anak, saya memiliki istri yang perlu dan penting juga untuk perhatikan. Oke, jadi statusnya misalnya sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, dan masing-masing punya peran ya toh. Anak ke orang tua, ayah kepada anak, suami kepada istri. Ada pembagiannya. Lalu apalagi dalam kehidupan saya? Kita buka ya. Saya dosen, oke. Saya staf kampus, saya parenting coach and family therapist yang dipanggil untuk melakukan pelatihan komunikasi, misal untuk melakukan pelatihan grafologi, pelatihan hipnoterapi, ataupun untuk yoga terapi. Nah, dalam seminggu kehidupan saya, dalam satu harinya rata-rata 24 jam, saya memanage semua kegiatan saya ini serapi mungkin, seoptimal mungkin, agar semua peran, semua status sosial dapat ditempatkan sesuai porsinya. Belum saat apabila ada panggilan yang custom meminta mengisi pelatihan-pelatihan, itu mesti saya manage. Saya manage gimana caranya? Yang pertama, kegiatan dalam kehidupan Anda, kehidupan saya harus kita kategorikan menjadi 4 ini. Mana yang penting dan mendesak, mana yang penting dan tidak mendesak, mana yang tidak penting namun mendesak, kemudian yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini dikategorikan semua kegiatan Anda dalam seminggu itu ya, dalam seminggu. Kegiatan yang berkaitan dengan status sosial Anda dan juga akan bersinggungan dengan perannya. Mana nih? Kapan saya menjadi dosen, kapan menjadi staf,
berperan sebagai suami, sebagai ayah dan seterusnya. Ditempatkan. Misal, mana yang mendesak dan penting saat ada anak menangis, dapur kebakaran, ada deadline dari kerjaan kampus, ataupun kantor sebagai staff. Nah, maka ini urgent, mendesak, dan penting. Ini didahulukan, makanya ada kata do it now. Kemudian apalagi, ada yang nggak mendesak, maksudnya mendesak itu dilakukan segera ya. Kemudian, tapi penting. Misalnya apa? Di sini, ada kebutuhan meluangkan waktu bersama keluarga. Ada waktu untuk peningkatan kualitas diri, self-improvement. Melakukan latihan, exercising, untuk kebugaran. Nggak mendesak, tapi ini perlu, ini penting. Apa yang nggak penting untuk Anda, tapi ini mendesak, maka Anda mencarilah pemimpin baru, Anda tingkatkan kapasitasnya agar bisa melakukan untuk Anda, bisa membantu. Misalnya apa? Misalnya dalam hal ini apabila Anda seorang pimpinan, memiliki sekretaris, agar memanage panggilan telepon untuk Anda, pesan, email, janji ketemu, dan seterusnya. Kan bisa delegasikan pada sekretaris. Yang keempat, apa yang tak mendesak dan tak penting. Misal, yang perlu sekiranya untuk ditiadakan, nonton TV terlalu banyak, bermain internet, surfing terlalu banyak, sosial media, Facebook, Twitter, Instagram terlalu banyak, memantau terlalu banyak, belanja online, belanja. Tentu saja pembagian ini penting dan mendesak setiap orang menjadi berbeda. Namun yang ingin saya tekankan, pembagian peran ini selaras dengan tempat Anda berada. Seandainya Anda adalah bagian dari sebuah kantor, sebagai perusahaan, maka apa yang penting bagi perusahaan itu apa yang menurut pimpinan perusahaan Anda menjadi penting. Karena seandainya Anda menempatkan posko-posko ini tidak selaras dengan arahan pimpinan, maka saya bisa jamin, saya bisa pastikan bukan pimpinan Anda yang akan mengeluarkan Anda dari perusahaan ini. Tapi nanti sistem dengan sendirinya akan mengeluarkan Anda. Nanti saya kasih gambaran. Kembali untuk yang tempat yang urgent dan mendesak ini, kalau biasanya saya tulis di semacam blank calendar gini. Jadi saya punya blank calendar yang saya tempel di kamar rumah, di kamar di rumah. Tanggal segini saya kegiatan apa, jadi saya kalau lihat, saya bisa prediksi apa yang harus saya kerjakan dahulukan, apa yang harus saya prioritaskan. Dan ini membantu saya memanage kegiatan saya yang saya sebut tadi dengan optimal. Saya bisa melakukan beberapa kegiatan dalam 1 bulan dengan optimal. Sehingga saya bisa memperlakukan customer saya, bisa melakukan klien saya, partner saya dengan baik, dengan optimal pula. Nah, ini gambar yang berkaitan tadi. Seandainya Anda berada dalam perusahaan, seandainya Anda bagian dari tim, dimanapun Anda berada, tentu saja sebuah tim, sebuah perusahaan, sebuah kantor memiliki visi dan misi tersendiri. Apa yang menjadi arahan pimpinan atau perusahaan Anda, kemudian Anda memiliki visi yang berbeda, Anda tetap gitu, biarin aja, saya seneng kok main sosmed lama, ya nggak apa-apa memang, tetapi sistem dengan sendirinya akan mengeluarkan Anda dari perusahaan Anda. Jadi tak perlu kaget apabila visi dan misi Anda, prioritas Anda berbeda dari pimpinan, Anda nanti akan tersisihkan dengan sistem. Bukan semata-mata pimpinan secara profesional sebel sama Anda ya. Tapi ini akan secara alamiah visi orang-orang yang sama akan bergabung ke dalam satu arah. Terus bagaimana kalau misalnya Anda membuat visi untuk diri sendiri bukan pimpinan? Sama bagi saya. Maksudnya apa? Dari keempat range itu, untuk produktivitas, untuk yang lebih baik, maka minimalisir yang poin nomor 4, yang tidak penting, yang tidak mendesak. Kenapa? Karena Anda butuh waktu yang lebih optimal, waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas diri Anda dengan memperbanyak hal yang penting dan mendesak. Biasanya nih, untuk mencapai kemampuan manajemen waktu yang lebih baik,
Anda penting untuk mengetahui, memahami tentang diri Anda, apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda. Tuliskan itu di kertas, poin-poin, sehingga Anda paham apa yang perlu Anda manage, apa yang perlu Anda kontrol, Anda pahami dari kekurangan diri Anda atau weakness. Seandainya ada, biasanya kalau saya dipanggil untuk melakukan pelatihan time management ke tim, organisasi, ataupun perusahaan, saya memberikan teknik tentang self-hypnosis. Jadi orang itu saya berikan satu cara bagaimana melakukan hipnotis pada dirinya sendiri, tidak perlu oleh orang lain, untuk menetralkan, untuk menguasai yang menjadi kelemahannya. Harapannya ke depannya bisa lebih optimal, dan yang terpenting lebih bermanfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, karena toh Anda diciptakan oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menjadi manfaat untuk Anda minimal dan orang sekitar Anda tuh. Betul? Nah, gambarannya demikian, ya. Pahami dengan optimal. Itu dia time management dari saya, Romi Muhammad Ramdhani. Silakan like, subscribe channel YouTube saya. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.